nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tema perusak ibadah puasa yang ada di dalam buku Ramadan, Awareness of Ramadan, yang dikarang oleh Coach Nakol sebagai penutur kesadaran Indonesia. Tema yang akan diangkat adalah perusak ibadah puasa. Bulan puasa adalah bulan suci yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslim. Karena pada bulan puasa ini adalah kesempatan buat kita untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan segala kotoran-kotoran jiwa yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan ini diberikan kepada hambanya, ya, diberikan kesempatan kepada hambanya untuk membersihkan dirinya, untuk menyerahkan dirinya sepenuh hati, sehingga kita akan kembali dengan keadaan suci. Sahabat rahimakumullah, banyak di antara hambanya yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus karena dia tidak total menjalankan ibadah puasanya. Banyak hal-hal yang tidak diperhatikan oleh hambanya, hal-hal yang buruk yang seharusnya tidak dilakukan, dia tidak sadar melakukannya. Dalam sejarah Islam disebutkan ada seorang sahabat Rasulullah yang sering menanyakan tentang keutamaan suatu amalan kepada Rasulullah. Namun ada salah satu sahabat yang sebaliknya. Dia menanyakan perbuatan apa saja yang akan bisa membatalkan pahala dan merusak keutamaan amal solehnya. Sahabat yang mulia itu bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Dia adalah sahabat rahasia Rasulullah. Beliau terkesan berbeda karena beliau itu mendapatkan satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan pengajaran khusus dari Rasulullah, khususnya dalam ilmu tasawuf. Dia dikenal sebagai maha guru di kalangan sahabat berkaitan dengan disiplin ilmu tasawuf. Bahkan menurut Abu Thalib Al-Maki dalam kitabnya Qut al-Qulub, ya, yang dikarang oleh Umar ibnu Khattab al-Faruqi, salah seorang sahabat utama dari Rasulullah, sekaligus seorang khalifah utama yang paling menonjol dalam lintasan sejarah klasik Islam, tidak akan berani melaksanakan sholat jenazah seseorang jika belum mendengar atau melihat bahwa Hudzaifah ibnul Yaman ikut serta melaksanakannya. Melihat keistimewaan beliau itu, maka pada suatu waktu pernah ditanyakan kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, kami melihat engkau membicarakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya dari para sahabat Nabi yang lainnya. Lantas dari manakah engkau mengambilnya?"
Lalu ia pun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkannya untukku seseorang, untukku saja. Sebab dikala manusia bertanya kepada Nabi tentang suatu kebaikan, maka aku justru bertanya kepadanya tentang keburukan, lantaran aku takut akan dapat terjatuh ke dalamnya. Maka dengan demikian, aku tahu bahwa orang-orang tidak mengetahui keburukan. Niscaya ia sungguh tidak akan bisa mengetahui kebaikannya. Sahabat rahimakumullah, puasa seperti yang sudah kita bahas beberapa lalu ya, adalah latihan mengendalikan hawa nafsu. Dalam Al-Quran tersirat beberapa hal yang dapat menyebabkan puasa kita rusak atau batal. Dalam Al-Quran dikatakan, dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur pada istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan. Ikutilah apa yang ditetapkan Allah kepadamu. Dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dari ayat di atas, kita bisa menarik benang merah bahwa yang membatalkan atau merusak ibadah puasa itu adalah puasa kita secara fisik. Yang membatalkan adalah makan dan minum, serta melakukan hubungan badan di siang hari. Kedua hal itu sangat ditekankan pentingnya, karena manusia punya kecenderungan sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan hierarki kebutuhan yang diciptakan oleh Abraham Maslow, bahwa kebutuhan manusia itu yang paling mendasar sebelum rasa aman itu adalah kebutuhan dicintai, kebutuhan dihargai, kebutuhan aktualisasi, dan kebutuhan makan serta seks. Nah, kebutuhan akan makan dan seks inilah yang sangat mendasar, sehingga Al-Quran mengisyaratkan bahwa mereka yang mampu menahan kebutuhan hawa nafsunya akan diberikan pahala langsung oleh Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam salah satu hadis qudsinya. Di dalam buku The Seven Awards karangan Coach Nakoy, ada beberapa hal yang bisa mengendalikan diri kita. Jadi ada beberapa hal yang dapat membantu kita mengendalikan diri kita, ya, agar kita itu bisa terkendali, bisa terlepas dari perbuatan yang merusak puasa kita tersebut, yaitu dengan cara mengendalikan panca indera kita atau memuasakan panca indera kita dan 5 persepsi kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi lebih penting lagi adalah mampu menahan diri dari dorongan atau desakan 5 panca indera dan 5 persepsi kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Apa panca indera yang harus kita kendalikan tersebut? Panca indera yang berkaitan dengan 5 persepsi kita. Pertama adalah mata. Mata persepsinya adalah penglihatan. Lalu mulut, persepsinya adalah ucapan. Hidung, persepsinya adalah penciuman. Dan tangan, persepsinya adalah rasa. Kita yang mampu menjaga panca indera dan 5 persepsi ini akan mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Cobalah kendalikan apa yang ada di sekitar kita. Cobalah kita lihat, ya, dalam bulan puasa ini. Cobalah kita kendalikan apa yang kita dengarkan, dan coba kita kendalikan apa yang kita katakan. Coba kita bersama kendalikan siapa yang ada di sekitar kita ini, ya. Dan coba kita pilih, ya, kita bersama siapa kita berkumpul, sehingga ucapan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, penglihatan kita terjaga, ya. Coba pula kita menjaga rasa keingintahuan kita terhadap masalah orang lain. Pada saat kita mampu mengontrol 5 indera dan 5 persepsi ini, insya Allah kita menjadi sangat bahagia, baik di rumah, di kantor, dalam perjalanan, bahkan kita akan betul-betul sangat bahagia dimanapun kita berada. Dan insya Allah puasa kita akan menjadi sangat berkualitas. Sahabat yang dimuliakan, kalau kita bisa mengendalikan panca indera kita yang berhubungan dengan persepsi kita tadi, maka insya Allah puasa kita akan penuh makna, penuh dengan kemuliaan. Oleh sebab itu, marilah kita mengendalikan panca indera kita. Sahabat yang dirahmati Allah, kiranya pembahasan tentang apa saja yang merusak puasa kita saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.